anggota kelompok kami. Saya Nengsi Febrianti Daci. Saya Marsha Marsoliha. Saya Linda Lestari. Saya Carmila. Dan saya Siti Brawati. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana pengaplikasian jamur sebagai agen bioindikator. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman, jadi judul jurnal yang kami telaah yaitu Polusi Udara dan Dampaknya Terhadap Konsentrasi Jamur Udara di Kota Besar Sao Paulo, Brazil. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai habis ya. Kualitas udara dalam suatu daerah itu merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung. Terlebih nih dalam konteks kota-kota besar, salah satunya itu di Sao Paulo, Brazil, yang aktivitas industri dan kendaraannya itu sangat banyak menghasilkan polusi udara. Polusi udara yang tinggi yang dihasilkan oleh emisi kendaraan dan industri ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk dengan penyakit pernapasan dan penyakit kronis lainnya. Olehnya itu teman-teman, penting untuk dilakukan pemantauan kualitas udara. Nah, pemantauan kualitas udara ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara biologis, secara fisika, dan secara kimia. Dan secara biologis, ternyata kita dapat menggunakan jamur yang namanya Anemophilus untuk pemantauannya nih, teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, jamur Anemophilus itu apa sih? Kok bisa nih digunakan sebagai indikator kualitas udara? Oke. Istilah Anemophilus berasal dari bahasa Yunani di mana anemos berarti angin dan philos itu berarti suka. Jadi, jamur Anemophilus merupakan jamur yang suka tinggal dan menyebar melalui udara. Jamur Anemophilus ternyata ada banyak nih jenisnya. Di antaranya meliputi Aspergillus, Pulvularia, Penicillium, Neurospora, Rhizopus, dan Trichoderma. Keberadaan jamur ini di udara itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya karena jamur sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti keberadaan natrium dioksida dan ozon di udara yang dapat merusak spora jamur serta menghambat pertumbuhannya. Selain itu, partikel-partikel polusi seperti debu dan gelagat juga dapat menempel pada spora jamur sehingga membuat jamur itu lebih berat dan sulit untuk tersebar melalui angin. Polusi juga dapat mengubah kondisi lingkungan seperti menurunkan tingkat kelembapan dan suhu yang dapat membuat kondisi yang kurang ideal untuk pertumbuhan jamur. Oleh karena itu, Anemophilus dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas udara. Oke, itu saja dari saya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perlu nyimak nih penjelasan dari pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi berikutnya adalah metode penelitian yang memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, sampel dikumpulkan dari berbagai lokasi di kota Sao Paulo, Brazil dengan menggunakan alat pengambil sampel udara. Sampel dikumpulkan di permukaan jalan dan lantai gedung ICSP dan lokasi pedesaan untuk sebagai kontrol. Kemudian tahap kedua, pengambilan sampel dengan menggunakan alat impactor air sampler dan sampler mesh model 100. Setelah pengambilan sampel, volume udara yang telah diambil dengan menggunakan alat khusus mencapai 250 liter per sampel yang diambil selama 3 jam. Lalu tahap ketiga, sampel yang telah dikumpulkan kemudian ditempatkan dalam cawan Petri steril dan bersih dengan media agar dikloran rose bengal chloramphenicol agar medium atau DRBCM yang dimodifikasi untuk isolasi jamur. Sampel tersebut diinkubasi pada suhu 30 Celcius selama 7 hari agar jamur bisa tumbuh. Kemudian tahap terakhir, setelah diinkubasi, koloni jamur yang tumbuh dihitung dan diidentifikasi, kemudian hasilnya dinyatakan dalam satuan CVU atau Colony Forming Units per meter kubik udara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Hasil dan pembahasan, dapat kita lihat bahwa
Pada tabel berikut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kondisi lingkungan di daerah perkotaan dan pedesaan dalam kaitannya dengan polusi udara dan konsentrasi mikroorganisme udara terutama jamur. Lokasi perkotaan ini mencatat tingkat polusi udara yang lebih tinggi seperti PM10, NO2, NO dan SO2 dibandingkan di daerah pedesaan. Di pedesaan ini memiliki kelembapan relatif yang lebih tinggi serta konsentrasi jamur dan bakteri yang lebih besar, terutama itu selama musim panas dan dingin. Musim semi di perkotaan itu ditandai dengan tingkat polusi tinggi dan udara yang lebih kering, sedangkan musim panas di pedesaan mencatat kelembapan tertinggi dan peningkatan mikroorganisme. Polusi udara tertinggi tercatat di musim gugur dan musim dingin dengan NO2 dan SO2 sebagai polutan dominan di perkotaan. Pada tabel berikutnya, ada analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa kelembapan ini relatif memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap konsentrasi jamur. Kelembapan ini ditandai dengan RH, sedangkan suhu ini menunjukkan hubungan negatif, di mana polutan seperti NO2 ini memiliki korelasi negatif moderat terhadap pertumbuhan jamur, yang menunjukkan bahwa polusi udara ini berperan dalam menurunkan konsentrasi jamur di perkotaan. Pada tabel berikutnya, yaitu data dari tabel 5 dan 6 ini mencatat konsentrasi jamur yang lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. Meskipun konsentrasi jamur di pedesaan ini menurun setelah periode pengambilan sampel, tapi komposisi genus jamur seperti Aspergillus, Penicillium, dan Curvularia ini mendominasi kedua lokasi. Tetapi jumlah koloni lebih tinggi di perkotaan. Genus yang terisolasi menunjukkan bahwa keberagaman jamur ini lebih rendah di pedesaan dibandingkan perkotaan. Dengan pengaruh polusi dan emisi kendaraan berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi jamur di perkotaan, mengakibatkan keberagaman jamur lebih banyak di daerah perkotaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembapan dan suhu merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Sementara polutan seperti NO2 ini berperan dalam menghambat jamur tersebut. Jamur enofil dapat digunakan sebagai bioindikator yang sensitif terhadap polusi udara karena keberagaman dan konsentrasinya ini berubah secara signifikan di lingkungan perkotaan akibat peningkatan emisi kendaraan dan industri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara jamur dengan polusi. Hubungan antara jamur dengan polusi ini dapat kita lihat melalui dua parameter utama. Adapun parameter yang pertama yaitu sensitivitas jamur terhadap perubahan konsentrasi polutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jamur anemofilik merupakan jamur yang menyebar di udara dengan sifat yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan, serta jamur ini mampu memberikan tanda-tanda karakteristik eksternal yang berkaitan langsung atau sesuai dengan konsentrasi polutan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena sifat sensitivitas yang tinggi itu, maka jamur dapat digunakan sebagai bioindikator untuk mengetahui kondisi perubahan lingkungan dan tingkat polusi udara. Hubungan antara jamur dengan polusi juga dapat kita lihat dari jumlah atau keragaman jamur selama periode pengurangan polusi. Dalam penelitian yang telah dilakukan di Sao Paulo, Brazil, diketahui bahwa jumlah koloni jamur meningkat sekitar 80% selama periode pengurangan penggunaan kendaraan. Dari penelitian ini juga diperoleh bahwa polutan dari kendaraan seperti nitrogen dioksida dan partikel halus atau PM10 menurun, tetapi jumlah koloni jamur justru meningkat. Mengapa demikian? Karena ketika polusi yang ada di lingkungan berkurang, berarti kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Hal itulah yang menyebabkan pertumbuhan dan jumlah koloni jamur meningkat. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan jamur sebagai bioindikator. Di mana kelebihan jamur sebagai bioindikator itu yang pertama sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti polusi, perubahan suhu, dan kelembapan. 2. Mudah ditemukan dan diidentifikasi. 3. Biaya rendah. 4. Dapat mengidentifikasi kualitas tanah dan air. Dan 5. Dapat memantau perubahan lingkungan jangka panjang. Sedangkan kekurangan jamur sebagai bioindikator yaitu 1. Terbatas pada
lingkungan tertentu. 2. Sensitif terhadap lingkungan berbeda-beda. 3. Ketergantungan faktor lingkungan lain seperti suhu, kelembapan, dan pH. 4. Tidak mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan 5 itu memerlukan keahlian khusus dalam mitologi dan ekologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, ketemu lagi teman-teman. Kalian sudah nyimakkan penjelasan dari pemateri-pemateri sebelumnya? Semoga bisa dipahami ya. Semoga tidak ada yang tidur. Oke, kesimpulan dari video kali ini adalah polusi udara itu memiliki dampak yang signifikan terhadap konsentrasi jamur Anemophilus di kota-kota besar. Salah satunya itu di Sao Paulo, Brazil, terutama selama periode pengurangan emisi kendaraan akibat pemogokan pengemudi truk pada Mei 2018, di mana selama periode ini jumlah koloni jamur itu meningkat sekitar 80% di daerah perkotaan, yang mengindikasikan bahwa jamur Anemophilus itu dapat berfungsi sebagai bioindikator kualitas udara. Oke, karena ini adalah slide terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami semua itu perempuan, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan, karena perempuan selalu benar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Bye. Weh, Masya, landscape. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Demikian